Buya Hamka. Film ini merupakan karya Fajar Bustami yang dibagi menjadi 3 bagian agar bisa menghadirkan rasa yang terbaik untuk penontonnya. Bagian pertama dimulai dari masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Haji Abdul Malik Karim Amrullah alias Buya Hamka berjuang dengan mengembangkan Muhammadiyah di Makassar. Setelah itu, Buya pindah ke Medan untuk menjadi pemimpin redaksi pedoman masyarakat, sementara istri dan anaknya tinggal di Padang Panjang. Lewat pedoman masyarakat, Buya menggelontarkan semangat untuk merdeka. Dia juga menulis kisah di bawah lindungan Ka'bah di fase ini. Saat Jepang datang, pedoman masyarakat dianggap berbenturan dengan kepentingan Jepang, hingga membuat medianya harus ditutup karena dianggap berbahaya. Perjuangan Buya terguncang ketika salah satu anak mereka meninggal dunia. Selain itu, usahanya mendekati Jepang untuk menyelamatkan ulama yang ditahan membuatnya dianggap penjilat dan dimusuhi sehingga ia pun diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus Muhammadiyah. Buya Hamka volume pertama juga menghadirkan Soekarno, hingga reaksi Buya yang signifikan ketika Belanda mencoba masuk kembali setelah Indonesia merdeka. Menyaksikan film Buya Hamka seperti membaca roman kisah hidupnya. Penulis film tidak terburu-buru dan meringkas berbagai hal penting yang pernah dialami Buya, baik sebagai seorang penulis, ulama, suami, dan ayah bagi anak-anaknya. Masa senang, sedih, semangat berjuang, duka, hingga putus asa yang pernah dialami Buya Hamka ditampilkan silih berganti dengan hati-hati. Kehadiran Laudia Cynthia Bella yang berperan sebagai Siti Raham, istri Buya Hamka, memberi warna besar di volume pertama ini. Motivasi untuk berkarya dan berpindah diinisiasi oleh Siti Raham, istrinya pula yang menjadikan inspirasi menulis buku Di Bawah Lindungan Ka'bah. Fajar Bustami menunjukkan romantisme hidup Buya dan Siti Raham dengan cara yang tak biasa. Jika Buya suka memuji Siti Raham dengan pantun, maka Siti Raham mencintai Buya dengan sedikit kata manis, namun banyak perbuatan yang tidak membutuhkan banyak cakap. Kopi, baju rapi, sajadah, dan ketabahannya merawat anak-anak menjadi bukti cintanya yang kuat dan nampak berhasil divisualkan dengan indah. Sayangnya ini juga yang membuat film Buya Hamka terasa lambat, karena tidak semua adegan diberi penjelasan secara lisan, seperti sebuah roman panjang. Kisahnya mengalir dengan perlahan. Namun, setting tempat juga karakter setiap pemain menjadi daya pikat utama. Detail kostum dan properti memudahkan penonton untuk memasuki perubahan tahun di masa hidup Buya Hamka. Apalagi deretan pemain yang memberikan acting terbaiknya. Chemistry Vino dan Bella layak diacungi jempol. Namun, ada kekurangan dalam film ini, karena banyak tokoh yang sebenarnya ada dan muncul di masa muda Hamka yang akan muncul di volume 2 dan 3, tetapi tidak diberikan penjelasan sehingga cukup membuat bingung penonton yang tidak tahu kisah hidup Buya Hamka sebelum menonton. Atau mungkin sebenarnya itu merupakan strategi agar penonton penasaran dan menantikan volume-volume berikutnya. Menarik nih, kita tunggu aja kelanjutan filmnya.